Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas paralel 3 akan menjelaskan tentang konsumen dan perilaku konsumen. Kelompok 2 beranggotakan Siti Nur Saadah dengan NIM K14012211026, Daru Fajar Priyambudi dengan NIM K14012211040, Muhammad Ihsan dengan NIM K14012211044, Fauziatul Fitri dengan NIM K14012211069, Trisha Edita Antoni dengan NIM K14012211075, dan Aldan Sahdeo Pratama dengan NIM K14012211206. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga setiap manusia tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Misalnya, ketika kita hendak makan dan tidak ada makanan di rumah, kita pasti pergi membeli makanan di luar, sehingga itu termasuk kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu menggunakan produk berupa barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi adalah konsumen. Dalam ekonomi, konsumen menjadi rantai terakhir dalam distribusi pasar setelah produsen dan distributor. Yang pertama adalah konsumen organisasi. Konsumen organisasi merupakan jenis konsumen yang memakai atau membeli suatu barang atau jasa untuk kebutuhan operasional organisasi terkait. Contohnya seperti agen, distributor, atau pengecer yang membeli perlengkapan agar dapat menjalankan bisnis. Yang kedua, konsumen perorangan. Sementara konsumen perorangan merupakan jenis konsumen yang memakai atau membeli suatu barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri. Konsumen ini juga dikenal dengan sebutan end user. Contohnya adalah individu atau keluarga. Setiap konsumen memiliki perilaku tersendiri ketika akan membeli suatu barang. Misalnya, ada konsumen yang lebih memilih barang semurah mungkin dengan kualitas seadanya. Dan ada juga konsumen yang memilih barang dengan kualitas terbaik tanpa memperhatikan harga. Hal tersebut disebut sebagai perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu tindakan-tindakan nyata konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya. Faktor internal perilaku konsumen melibatkan faktor-faktor yang berasal dari dalam individu, seperti motivasi, persepsi, sikap, dan kepribadian. Contohnya, seseorang yang memiliki motivasi tinggi untuk gaya hidup sehat mungkin cenderung memilih produk-produk makanan organik. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan pengaruh dari lingkungan luar, seperti budaya, kelompok sosial, dan faktor ekonomi. Contohnya, dalam masyarakat di mana gaya hidup berorientasi pada teknologi, individu mungkin lebih cenderung membeli produk teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semua kegiatan yang dilakukan perusahaan melalui pemasaran diharapkan dapat mempengaruhi konsumen, sehingga sampai pada keputusan pembelian. Keputusan pembelian dapat diartikan sebagai keputusan konsumen untuk membeli produk dengan didasari oleh adanya niat untuk melakukan pembelian dengan melalui beberapa tahap. Pengambilan keputusan untuk menggunakan produk atau jasa yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu bentuk keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan ditentukan oleh perilaku konsumen. Proses tersebut adalah 1. Pengenalan masalah atau kebutuhan. 2. Mencari informasi. 3. Mengamati berbagai alternatif merek produk. 4. Memilih merek produk untuk dibeli setelah berbagai pertimbangan. 5. Evaluasi pasca pembelian. Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen dimulai jauh sebelum terjadinya kegiatan pembelian dan mempunyai kelanjutan yang panjang setelah pembelian dilakukan. Perusahaan harus meneliti konsumen untuk mengetahui jenis masalah atau kebutuhan yang timbul, apa yang menyebabkan rasa kebutuhan itu, dan bagaimana rasa kebutuhan itu mengarah pada objek tertentu. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas ketika COVID-19 terjadi di Indonesia adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Hal ini berakibat terhadap perubahan perilaku konsumen.
Terjadinya pandemi COVID-19 secara tidak langsung memberi efek positif pada pola transaksi konsumen. Pemerintah yang memberikan himbauan kepada masyarakat seperti social distancing atau pemberlakuan PSBB membuat semua orang kesulitan melakukan aktivitas di luar rumah. Selama pandemi ini membuat hampir semua sektor kehidupan melambat, sehingga manusia dihadapkan pada perubahan dan melakukan berbagai kegiatan yang biasa mereka lakukan dengan cara digital seperti belajar, bekerja, hingga berbelanja secara online. Penawaran dan fitur yang diberikan baik dari e-commerce maupun media sosial mampu menarik konsumen dan akhirnya mempercayakan layanan online tersebut untuk terus digunakan, dan berdampak pula pada penggunaan transaksi yang sebelumnya menggunakan uang tunai kini menggunakan e-wallet. Penggunaan e-wallet memang sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, terlebih untuk membatasi penggunaan uang tunai atau kertas. Bahkan, untuk mencegah penyebaran pandemi virus COVID-19, penggunaan aplikasi belanja online melonjak hingga 300%. Kondisi dan situasi yang dialami oleh masyarakat pada saat pandemi membuat belanja online yang sebelumnya hanya menjadi pilihan, sekarang sudah menjadi kebutuhan. Digitalisasi sudah menjadi teknologi yang dapat memudahkan kegiatan manusia dalam segala lini kehidupan, termasuk belanja. Hal itulah yang menjadi faktor perubahan konsumen dan terjadi pada masa pandemi. Faktor pendukung perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi adalah banyaknya kontribusi layanan online yang menawarkan berbagai kemudahan untuk mendukung kegiatan konsumen dalam berbelanja online. Bahkan, setelah pandemi COVID-19 selesai, kebiasaan belanja online ini masih melekat di masyarakat karena setiap orang sudah terbiasa dan menganggap belanja online lebih memudahkan dibandingkan harus pergi keluar untuk belanja secara langsung yang memakan biaya dan juga tenaga lebih. Karena itu, pandemi COVID-19 ini merubah perilaku konsumen. Pemilihan gawai elektronik. Mahasiswa seringkali memilih dan membeli gawai elektronik seperti laptop, smartphone, atau tablet berdasarkan kebutuhan mereka dalam menunjang aktivitas akademik, seperti penulisan tugas, riset online, atau keperluan komunikasi. 2. Penggunaan aplikasi pembelian dan diskon. Banyak mahasiswa yang menggunakan aplikasi pembelian online atau platform diskon khusus mahasiswa untuk membeli barang-barang sehari-hari atau untuk keperluan akademik dengan harga yang lebih terjangkau. 3. Pola pembelian makanan dan minuman. Mahasiswa seringkali memiliki kebiasaan pembelian makanan dan minuman, baik itu memasak sendiri, membeli di kantin kampus, atau menggunakan layanan pesan antar. Pilihan ini dapat dipengaruhi oleh preferensi rasa, ketersediaan, dan harga. Untuk yang keempat adalah penggunaan transportasi. Mahasiswa dapat memilih jenis transportasi yang paling efisien dan terjangkau, seperti menggunakan transportasi umum, sepeda, atau layanan transportasi berbagi seperti ojek online. Yang kelima adalah pemilihan tempat tinggal. Mahasiswa yang tinggal di luar kampus mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga sewa, fasilitas, dan lokasi saat memilih tempat tinggal. Konsumen sebagai rantai terakhir merupakan titik sentral perhatian dalam berbisnis. Mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk menuntun perusahaan menentukan kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Misalnya saja, ketika perusahaan mengetahui bahwa konsumen yang menginginkan produknya hanya sebagian kecil saja dari suatu populasi dan dengan karakteristik yang khusus, maka upaya-upaya pemasaran produk bisa diarahkan dan difokuskan pada kelompok tersebut. Untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen secara individu, maka diperlukan analisis untuk mengetahui faktor mana saja yang dapat memengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. Selain itu, setiap perilaku konsumen yang diambil untuk melakukan pembelian pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat berhubungan pada keputusan pembelian. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memahami perilaku konsumen agar perusahaan dapat menggambarkan bagaimana proses keputusan pembelian itu dibuat. Sehingga perilaku konsumen dijadikan dasar untuk melakukan kebijakan pemasaran untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga perusahaan dapat memiliki customer loyalty.
Selain itu, mempelajari perilaku konsumen dan proses konsumsi yang dilakukan oleh konsumen memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan, yaitu membantu para manajer dalam pengambilan keputusan, memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis konsumen, membantu legislator dan regulator dalam menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa, serta membantu konsumen dalam pembuatan keputusan pembelian yang lebih baik. Tantangan dalam mengelola perilaku konsumen yang pertama yaitu perubahan tren konsumen. Perubahan tren konsumen terdiri dari dua bagian, yaitu penyesuaian strategi pemasaran dan inovasi produk. Penyesuaian strategi pemasaran. Bisnis perlu terus memantau dan beradaptasi dengan perubahan tren konsumen untuk tetap relevan. Inovasi produk. Menghadapi tantangan untuk terus mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi ekspektasi dan kebutuhan konsumen yang berubah. Tantangan dalam mengelola perilaku konsumen yang kedua yaitu pengelolaan citra merek. Pengelolaan citra merek terdiri dari dua bagian yaitu respon terhadap ulasan dan kritik dan ketidakpastian publik. Respon terhadap ulasan dan kritik. Perilaku konsumen semakin dipengaruhi oleh ulasan online dan media sosial. Perusahaan harus dapat mengelola citra merek mereka secara proaktif. Ketidakpastian publik. Berhadapan dengan risiko ketidakpastian dalam opini publik yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Tantangan selanjutnya adalah pengaruh media sosial. Yang pertama, mengenai kontrol informasi. Tantangan untuk mengelola informasi yang tersebar di media sosial yang dapat cepat menyebar dan mempengaruhi pandangan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu interaksi real time. Perusahaan perlu merespon dengan cepat terhadap umpan balik dan pertanyaan konsumen di platform media sosial. Tantangan selanjutnya adalah mengenai pengaruh teknologi. Yang pertama adalah keamanan data konsumen. Perusahaan perlu menjaga kepercayaan konsumen terkait keamanan data pribadi mereka dalam transaksi online. Kemudian yang kedua yaitu kompetisi global. Meningkatnya akses konsumen terhadap produk dan layanan dari berbagai pasar menambah kompleksitas persaingan. Tantangan selanjutnya, pergeseran nilai dan preferensi. Yang pertama adalah kesadaran lingkungan. Konsumen semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan, sehingga perusahaan harus mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, nilai etika. Perusahaan perlu mempertimbangkan nilai-nilai etika konsumen dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, globalisasi ekonomi, yaitu adaptasi pada kebutuhan pasar global. Meningkatnya penetrasi pasar global mengharuskan perusahaan memahami dan menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai negara. Kemudian, keamanan dan privasi konsumen, yaitu kepatuhan regulasi. Seperti tantangan dalam mematuhi regulasi perlindungan privasi konsumen dan menjaga kepercayaan terkait pengelolaan data pribadi. Mengelola perilaku konsumen melibatkan navigasi yang kompleks, melalui perubahan dalam preferensi, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang dapat secara fleksibel menyesuaikan strategi mereka dengan dinamika yang terus berubah dalam perilaku konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk berupa barang atau jasa, dan setiap konsumen memiliki perilaku tersendiri ketika akan membeli suatu barang. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan nyata konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang mereka inginkan. Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan perilaku konsumen adalah pandemi COVID-19. Social distancing atau pemberlakuan PSBB yang diberlakukan ketika COVID-19 membuat semua orang kesulitan melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga rutinitas berbelanja di luar rumah menghilang pada saat ini, dan muncul kebiasaan baru, yaitu melakukan segala hal secara online dari rumah.
termasuk berbelanja. Kondisi dan situasi yang dialami oleh masyarakat pada saat pandemi membuat belanja online yang sebelumnya hanya menjadi pilihan, tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan. Bahkan setelah pandemi COVID-19 selesai, kebiasaan berbelanja online ini masih melekat di masyarakat. Karena itu, pandemi COVID-19 ini merubah perilaku konsumen. Konsumen sebagai rantai terakhir merupakan titik sentral perhatian dalam berbisnis. Sehingga mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen merupakan hal yang sangat penting. Memahami konsumen dan akan menuntun perusahaan pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien, sehingga perilaku konsumen dijadikan dasar untuk melakukan kebijakan dan pemasaran untuk pemenuhan kebutuhan keinginan konsumen. Sekian video penjelasan mengenai konsumen dan perilaku konsumen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.